Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada video kali ini kita akan meneruskan program tashih bacaan Al-Quran kita. Dan kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Seperti biasa sahabat Al-Quran, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya bacakan kembali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekali lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hukum-hukum tajwid ya. Di ayat yang kedua di surah Al-Baqarah, meneruskan video sebelumnya yang telah kita bahas, surah Al-Baqarah ayat yang pertama ya, terkait dengan Fawatihus Suwar atau pembuka surah-surah di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, atau biasa disebut, kemarin kita bahas al-huruf al-muqatta'ah ya, yaitu huruf yang berupa potongan-potongan. Baik sahabat Al-Quran, di ayat yang kedua ini kita akan membahas beberapa hukum-hukum tajwid ya. Kita mulai dari kata yang pertama ya. Di sini ada dzalika ya. Dzalika huruf dzal ya, di sini mad tabi'i ya. Dibaca dua harokat ya, atau dibaca satu ayunan ukurannya. Dzalika, dzalika, dzalika ya. Dzali ya, dzali ya. Kalau dibaca seperti ini, dzalika dua ayunan, nah ini terlalu panjang ukurannya ya. Selain di huruf dzal ya, mad tabi'i juga di ayat yang kedua ini terdapat di huruf ta pada kata al-kitabu ya. Dzalikal kitabu ya, satu ayunan. Kemudian berikutnya ada di kata la raiba ya, di huruf lam. Ini juga dibaca mad tabi'i, dibaca satu ayunan. Dzalikal kitabu la ra ya, la raiba fihi ya. Jadi mad tabi'i ada tiga. Di sini ada di dzalika, kemudian al-kitabu, kemudian la raiba, la ya. Ini semua dibaca satu ayunan. Kemudian sahabat Al-Qur'an, di sini ada idhar qamariyah ya. Ada idhar qamariyah ya. Idhar artinya jelas, qamariyah artinya bulan ya. Idhar qamariyah yaitu ketika ada alif lam atau al-ta'rif ya bertemu dengan huruf-huruf qamariyah ya. Huruf-huruf qamariyah salah satunya di sini al-kitabu ya. Al-qamariyah di situ huruf qaf, al-qa, al-qamariyah ya. Nah, di situ mewakili huruf-huruf idhar qamariyah. Al-qamariyah tidak mungkin dibaca ak-qamariyah ya. Lalu di sini ada al-kitabu, tidak mungkin dibaca ak-kitabu ya. Ciri-cirinya ya, idhar ya, dalam hal ini idhar qamariyah ya,
yaitu huruf lamnya memiliki tanda sukun. Al-kitabu, al-kitabu. Dibaca jelas. Huruf-huruf idhar qamariyah yaitu jika disingkat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Dan dibaca satu ayunan juga sama seperti mad tabi'i. Dzalikal ki, dzali al-kitabu, ya. Tidak mungkin dibaca dzalikal kitabu, ya. Ini terlalu lama. Satu ayunan sama seperti mad tabi'i. Berikutnya di sini ada tanda titik 3, ya, ada 2, namanya waqaf mu'anaqah, ya, atau bisa disebut waqaf al-muta'aniq, ya. Dan sebagian ulama juga memberi nama waqaf ini waqaf al-muraqabah, ya. Artinya sama, ya. Kalau mu'anaqah atau muta'aniq itu secara bahasa artinya berpelukan, ya. Artinya berdekatan dia, ya. Titik 3 di sini, ya, selalu berdekatan, ya. Begitu juga dengan muraqabah tadi itu. Arti muraqabah yaitu mengawasi, ya, evaluasi, ya. Yang namanya mengawasi dia pasti dekat, ya, seperti itu. Jadi berdekatan. Pada intinya mu'anaqah, ya, waqafnya berdekatan. Yang mana, ya, mu'anaqah di sini memberi penjelasan bahwa kita harus berhenti pada salah satunya. Jika kita berhenti pada raib, ya, maka fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita berhenti di fi, ya, maka raibanya langsung, ya. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, seperti itu. Atau berhenti di raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, ya, ya. Kalau terus boleh tidak, ya? Boleh, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, boleh saja, ya. Karena pada hakikatnya waqaf itu, ya, hukumnya tidak wajib, ya. Yang wajib itu ketika kemudian menjadikan ayat Al-Qur'an ini salah makna, ya. Baik. Nah, kemudian kalau kita berhenti di keduanya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik itu mu'anaqah atau muta'aniq atau muraqabah, ya. Baik. Berikutnya di sini ada mad 'arid lisukun. Kalau kita berhenti di fi, ya. Mad 'arid lisukun yaitu mad, ya, panjang, 'arid yang bertemu, lisukun, ya, huruf yang sukun karena berhenti, karena waqaf, ya. Dalam hal ini, ya, matnya yaitu huruf ya, ya. Matnya ini huruf ya, kemudian huruf sukunnya yaitu ha, ya. Dia menjadi sukun karena dia berhenti. Maka panjangnya, ya, yaitu 4 harokat, ya, dibaca 4 ketukan, ya. Ketukan keempat diam. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Ya, ketukan keempat haknya disukun dan berhenti, diam. Sekali lagi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, seperti itu. Atau kalau berhenti di raib, ya, ini namanya mad lin atau mad layin, ya, yaitu bacaan lembut kalau kita berhenti di raib, ya. Bacanya juga sama 4 harokat, ya. Mad layin itu pengertiannya adalah
ya ketika ya sukun atau wawu sukun yang didahului dengan fathah. Ya, dalam hal ini fathahnya yaitu huruf ra, ya, kemudian ya bertemu dengan ya sukun. Jadi contohnya dzalikal kitabu la raib. Ya, seperti itu. Ya, yang perlu dihindari yaitu tidak ada bacaan lembutnya. Contohnya dzalikal kitabu la raib. Raib, ya, ini kurang lembut bacaannya. Ya, seharusnya raib, raib. Ya, seperti itu. Lalu ketika kita berhenti di raib, itu ada bacaan qalqalah ba-nya, ya. Ba-nya ini bacaan qalqalah. Qalqalah kubra, yaitu qalqalah yang berada di waqaf atau di akhir membaca, ya. Lalu berikutnya di sini ada tanwin, ya, bertemu dengan huruf lam, ya. Ini bacaannya idgham bila gunnah. Idgham masuk, ya, bila gunnah, ya, tanpa dengung, ya. Tanwin atau nun bertemu dengan huruf lam atau ra, maka dia dibaca masuk tapi tanpa dengung. Hudalli, ini satu ayunan, ya, sama seperti mad tabi'i, seperti al-ta'rif tadi, ya. Ya, hudalli, bukan hudallil. Nah, ini tidak boleh, ya, terlalu lama, bukan mendengung, ya. Kemudian berikutnya ada lil muttaqin, ya. Lil muttaqin ini juga sama sebenarnya, dia adalah idhar qamariyah, ya. Didahului dengan li, kemudian al muttaqin, ya. Ini tidak nampak al ta'rifnya, ya, karena disambung, ya, lil muttaqin. Ini idhar qamariyah. Al ta'rif bertemu huruf mim. Baik, yang terakhir, ya, di sini ada mad arid lisukun. Ya, ini sama seperti fi tadi, ya. Ya, ada mad bertemu dengan huruf sukun yaitu nun, ya. Sukunnya karena waqaf, ya, karena berhenti maka dia nunnya menjadi sukun, ya. Baca 4 harokat. Hudal lil muttaqin, ya, seperti itu. Baik, itu tadi hukum-hukum tajwid di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ya. Lumayan banyak. Yang penting kita hati-hati cara membacanya, kita perbaiki sesuai dengan hukum-hukum tajwid, sesuai dengan ukurannya. Kita baca kembali dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, sekali lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Baik, sahabat Al-Quran, demikian tashih bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share kepada yang lain. Kita akan teruskan di kesempatan berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruk wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.